Kemudian bilangannya ada mufrad, musanna, jamak, atau tunggal, dual, jamak. Contohnya ada dua, laki-laki dan perempuan, atau muannas, muzakkar, muannas. Tipenya ada umum, spesifik, nakiro, dan juga ma'rifah. Nah, pengetahuan-pengetahuan dasar tentang kata-kata isim ini nanti berkembang di materi fragmen. Bagaimana eh, ada lebih dari satu kata, tetapi belum membentuk satu kalimat ya. Nah, ada fragmen idhofah terdiri dari mudhof dan juga mudhof ilaih, mudhof ringkas, mudhof ilaih berstatus jar, tambah kemudian jar majrur pada hak jar, tawakala min fi'an hatta ala ila, ketemu dengan isim yang berstatus jar, bisa domir tempel atau bisa isim gitu ya. Kemudian hak nasab wa ismuha, inna annaka anna lakinna laita la'alla, hak nasab yang dia bertemu dengan isim yang nasab ya, atau ismuhanya berstatus nasab, bisa domir tempel atau bisa isim. Kemudian mausuf wa sifah, syaratnya harus empat propertinya sama. Kemudian eh ya, isyarah munsyarun ilaih ya. Isyarah munsyarun ilaih. Ada isim isyarah yang diikuti tanpa yang diikuti alif lam. Persis ya. Nah, dia ada 5 ya. Fragmen yang dia belum membentuk sebuah kalimat ya. Dia adalah kumpulan kata tetapi belum membentuk sebuah kalimat. Nah, sedangkan yang sudah membentuk kalimat ya, dia disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, di kesempatan lalu kita hanya mencari kata adalah begitu ya. Nah, yang mengindikasikan kata adalah ini adalah membentuk sebuah kalimat ya. Yang bisa dicari dari isam yang umum diikuti spesifik ya. Kemudian setelah domir asli ya, setelah huwa yang diikuti tanpa alif lam ya. Huwa mahum sampai ana nahnu diikuti isam yang bukan berawalan alif lam ya, maka dia membentuk kalimat ya. Kemudian setelah habna sopo ismuha, kemudian eh, yang terakhir ya, yang terakhir adalah eh, break in the chain ya, break in the chain. Nah, ini merupakan kesimpulannya utamanya. Ketika ada kumpulan rangkaian yang dia tidak saling terikat satu dengan yang lainnya ya, tidak ada ikatan fragmen biasanya. Nah, maka di sini disisipi kata adalah dan membentuk sebuah kalimat begitu ya. Nah, ini kita berbicara tentang ism ya di kesempatan-kesempatan yang lalu. Nah, sedangkan 3 jenis kata di dalam Al-Quran ada ism, ada fiil, dan juga ada harf ya. Harf beberapa sudah kita kenalkan yang berkaitan dengan ism gitu ya. Nanti ketika kita masuk materi fiil ada juga harf ya atau tanda ya. Kalau dalam fiil itu disebutnya dengan tanda, kalau dalam ism disebutnya dengan harf gitu ya. Nah, ism dan juga harf sudah kita kenalkan. Nah, sekarang kita masuk ke fiil ya. Kata kerja secara umum kata kerja, tetapi perbedaan mendasar antara kata kerja dengan fiil ya dalam bahasa Arab adalah fiil kata kerja yang dia terikat dengan waktu dan juga pelaku gitu. Artinya kalau pelakunya berbeda, nah, maka fiilnya berbeda. Kalau waktunya berbeda, maka fiilnya juga berbeda. Nah, kita mempelajari sekarang ya dari ketiga itu dari sisi perbedaan waktunya. Nah, kita awali dari fiil madhi. Fiil madhi yang bermakna masa lampau ya.
Nah, tapi sebelumnya kita review kembali ya. Huwa huma hum, iya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini adalah domir ya. Adalah domir kata ganti. Silakan boleh dihafalkan sebentar. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk review kembali tentang domir. Jadi kita review bersama-sama setelah ini jam 5, jam 6 pas ya persis nanti kita review. Nah, sekalian kalau bisa menghafalkan ini artinya ya. Huwa itu bermakna dia. Kalau yang laki-laki nggak perlu disebutkan ya. Dia laki-laki nggak eh, standarnya defaultnya dia dianggap laki-laki gitu ya. Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka gitu ya. Tapi kalau yang perempuan disebutkan Hia, dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Entah kamu, antuma kalian berdua, antum kalian. Anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Ana saya, nahnu kami. Jadi barisan yang ini adalah laki-laki, yang laki-laki, ini perempuan, 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 ini laki-laki. Nah, ini bisa keduanya ya. Ana, nahnu bisa laki-laki atau perempuan, tergantung konteks nanti. Gua silakan boleh diapelkan sebentar serta artinya. Jam 6 ayat 1 nanti ya, coba kita review satu persatu.
Silakan dari Pak Ani. Huwa, huma, hum, uh, hiya, huma, hunna, angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, angtunna, ana, nahnu. Dua. Huwa Hmm. arti ya, huwa artinya dia, huwa, huma, kalian, kalian Mereka, mereka berdua, berdua. mereka, mereka berdua, eh, mereka berdua, hum, mereka, eh, hia, eh, hia itu dia perempuan, huma, mereka mereka berdua perempuan, Oke. eh, huma, ya, hun, Punna. ya, huna, huna, mereka perempuan, Oke. angta, 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 kamu, Oke. angtum, angta, antuma kalian berdua, angtum, angtum kalian, angti, kamu perempuan, angtuma kalian berdua perempuan, angtuma, angtuna, Oke. kalian, kalian perempuan, Oke. anak, saya, nah, nahnu kami, Oke. ya Tuh, cukup Masya ya. Allah. Sampun. Monggo, selanjutnya Pak Novi. Dia laki-laki, woman, eh, mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki, dia perempuan, huma, eh, kali, mereka berdua perempuan, guna mereka perempuan, anta, kamu laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum kalian laki, anti kamu perempuan, an, an- antuma, em, kalian berdua perempuan, antuna kalian ana saya, kami. Oke, saya lanjut. Pak Sidik. Ya, Huwa, dia laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Hia, dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Anta, kalian laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Ana, nahnu, ana saya, nahnu kami. Saya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini nanti jadi dasar ya sebelum kita akan mengenalkan tentang fiil ya. Urutan-urutannya termasuk nanti eh, secara maknanya ya, secara terjemahan. Nah, kita masuk ke fiil madhi. Fiil madhi atau madin ya. Nah, ini maknanya adalah masa lampau ya, artinya sudah berlalu. Nah, di dalam setiap fiil ya, ketika kita tuliskan sebuah kata yang bermakna fiil, pasti di dalamnya ada pelakunya. Jadi misalkan kata contohnya adalah nasoro. Nasoro. Jadi nasoro ini bukan sekedar menolong begitu ya. Tetapi di dalamnya sudah ada domir yang bermakna domirnya adalah huwa ya di dalamnya. Jadi dia telah karena masa lampau ya. Jadi maknanya adalah telah begitu ya. Dia telah menolong.
contoh domir ya. Nah, ini misalkan kata jika huwa dimasukkan ke dalam fi'il madhi ya, bukan ditulis huwa nasara begitu ya. Dia telah menolong ya, menolong itu nasara, tapi ketika dituliskan di dalamnya kita cukup menuliskan kata nasara saja. Nah, huwa itu cara memasukkannya adalah, cara melihatnya adalah ketika ada fi'il madhi berakhiran a ya. Contohnya kata ba. Jadi kata ba ini bukan sekedar menulis, tapi di dalamnya sudah ada domir kata ba, ada domir huwa. Ya, dia telah menulis. Cirinya apa? Cirinya kalau ada fi'il madhi berakhiran a belakangnya. Kemudian nasoro, dia telah menolong. Jadi tanpa harus perlu dituliskan huwa nasoro, ya kita sudah paham di dalamnya sudah ada kata kerja dan sudah ada pelakunya, atau disebut dengan ada fiilnya, kata kerjanya, dan juga ada fa'ilnya. Fa'il itu pelaku. Fiilnya atau kata kerjanya, fa'ilnya pelakunya. Nah, ini kata kerjanya menolong, fa'ilnya dia, pelakunya adalah dia. Cirinya apa? Cirinya ada fiil madhi yang berakhiran a. Ya. Ini default standarnya ya. Kalau fiil itu standarnya biasanya selalu diawali dengan domir huwa gitu ya. Kataban, nasoro, jalasa, uh, qoro'a dan seterusnya ya. Biasanya diawali di awal-awalnya itu dengan fiil madhi berdomir huwa. Kemudian kalau untuk hiya gitu ya. Kalau untuk hiya mengenalinya ya, dia akan masuk ke dalam fiil madhi ditandai dengan akhiran tak sukun. Nah, misalkan ya, kata tadi kata ba tambah tak sukunnya menjadi kata bats. Nah, nasoro menjadi nasorot. Ini untuk hiya ya. Untuk hiya cara menandainya adalah ketika ada fiil madhi yang diakhiri dengan tak sukun ya, maka dia adalah berdomir dia perempuan atau hiya. Ya. Jadi kalau kata bat tadi dia telah menulis, ya, dia laki-laki. Kalau kata bat dia perempuan telah menulis. Kalau nasoro itu adalah dia telah menolong. Nah kalau nasorot dia perempuan telah menolong. Jadi yang pertama tadi kalau fi'il madhi belakangnya adalah fathah atau a. Kalau fi'il eh, kalau huwa ya. Kalau fi'il madhi berdomir huwa itu belakangnya a. Kalau fi'il madhi domirnya hiya, di akhirnya adalah tambahan tak sukun. Misalkan ini ya, kata nasoro menolong, kalau jadi perempuan menjadi, kalau dia perempuan menjadi nasorot. Ya, dia perempuan telah menolong. Doroba memukul, kalau jadi domir hiya, dorobat. Sami'a, sami'at. Amana, amanat. Allama, allamat. Anzala, anzalat. Jahada, jahadat. Fataha, fatahat. Sudah ada dua domir ya. Huwa dan juga hiya. Ini kita agak sedikit acak ya, karena kita sedang menghafal konsepnya dulu. Konsep yang memudahkan ya. Nanti kita di akhir kita gabungkan ya, sesuai hafalan tadi. Nah, kemudian untuk huma, huma ini kalau secara domir tidak bisa kelihatan ya, laki-laki apa perempuan, karena sama-sama tulisannya huma ya. Huma dia laki-laki, huma dia perempuan. Mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan sama gitu ya tulisannya. Cuma nanti ketika statusnya di kalimat ya, akan dibedakan dia yang laki-laki atau yang perempuan. Cirinya apa? Cirinya kalau dalam fiil, kalau kita awali dari yang huma yang laki-laki ya, atau mereka berdua laki-laki, dia berakhiran alif, ya. Berakhiran tambahan alif di belakangnya. Misalkan tadi kata-kata ba menjadi kata ba ya. Nasoro menjadi tambahan alif. Jadi kalau bisa eh,
huruf tersebut disambung begitu ya, disambungkan alif. Nah, seperti ba ini, bahkan bisa tambahin alif jadi ba begitu ya. Kalau nasoro, ro-nya nggak bisa tambahin alif secara langsung begitu ya. Nah, maka ditambahin setelahnya. Yang huruf-huruf tidak bisa ditambahin alif, misalkan ro, zai, waw begitu ya. Nah, itu beberapa huruf yang tidak bisa langsung ditambahin alif. Nah, maka tambahin setelahnya tersendiri begitu ya. Jadi kalau tadi huwa itu adalah kataba biasa. Nah, kalau ini huma yang laki-laki, kataba nasoro dia ya, yang biasa ya dia laki-laki. Kalau diganti domirnya menjadi huma yang laki-laki, nasoro ya dibaca panjang belakangnya. Nah, sedangkan yang perempuan ya tambahannya adalah ta alif ya. Ada tanya, ada tambahan ta tapi dalam bentuk ta alif ya. Artinya dibaca panjang. Misalkan tadi katanya kataba menjadi kata bata ya. Kata bata. Nasara menjadi nasorota. Nasorota. Nah, gitu. Kalau yang tadi huma yang laki-laki tambahin alif doang ya. Kalau ini tambahin ta alif ya. Jadi sudah ada tiga. Huwa, hiya, kemudian huma yang laki-laki dan huma yang perempuan. Ya. Kalau huwa itu tidak ada tambahan atau cirinya adalah fathah gitu ya. Kalau hiya itu adalah tambahannya adalah tak sukun ya. Kalau laki-laki itu huwa, kalau yang perempuan hiya, yang dia perempuan tambahan tak sukun. Kalau yang laki-laki huma, yang laki-laki tambahin alif di belakangnya. Kalau huma yang perempuan tambahin tak alif. Nah, ini beberapa cirinya. Jadi kalau fiil Maldi, perbedaan mendasar dan fiil mudhari adalah perubahan-perubahan fiilnya ada di belakang katanya. Oke. Yang tidak berubah itu hanya satu ya, hanya huwa. Nah, ini tidak mungkin berubah. Yang selebihnya ada tambahannya. Nah, jadi fiil Maldi itu dibandingkan fiil yang lainnya lebih mudah. Kenapa? Karena ciri perubahannya ada di belakang kata tersebut ya, ada di belakang fiil tersebut. Nah, ini hiya. Kemudian ini huma yang laki-laki, ini huma yang perempuan. Nah, sekarang kita coba latihan dari menyebutkan empat tadi ya. Menyebutkan huwa, hiya, huma, huma gitu ya. Huma laki-laki, huma perempuan. Dari Pak Ani. Katanya doroba. Silakan. Ya, eh, doroba, dorob, doroba, doroba, dorobat, Oke. doroba, Oke. Satu lagi. dorobata, Oke, sahih ya. Itu huwa, huma, huwa, hiya, huma, dan huma yang perempuan. Lanjut, Pak Novi, sami'an. A, sami'at, sami'ata, Sahih. Lanjut, Pak Sidik. A mana? Amana, amanat, amana, amanata, Sahih. Satu lagi. Ta'arofa, Pak Ani. Silakan. ta'arofa, ta'arofat, ta'arofa, ta'arofat, fata, Iya, ta'arufata. Sahih. Tadabbara, Pak Novi. tadab baro, tadab barot, tadab baro, tadab barota, Sahih. Pak Sidik. Allama. allama, allamat, allama, allamata, Sahih. Alhamdulillah. Sahih. Bentar. Plus.
Oke. Nah, tadi sudah sampai di huma ya. Huwa dan hiya, kemudian huma yang laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke hum ya, bagian mereka. Nah, kalau hum yang laki-laki ya, mereka yang laki-laki, cirinya adalah ketambahan pertama harokatnya dulu ya. Harokatnya yang tadinya fathah berubah menjadi dhammah. Nah, misalkan kata harokat yang terakhirnya, kata nasoro menjadi nasoru. Ya. Kemudian ditambahin waw sukun, ya. Waw alif ya. Kalau alif ini hanya tambahan kaidah saja, ya, tapi ya, tambahannya waw sukun ya. Mereka menolong. Nah, jadi tambahannya adalah Untuk berubah menolong. harokatnya menjadi dhammah, kemudian tambahan waw sukun ya. Waw sukun dan alif ini. Nah, ini untuk yang hum ya. Misalkan kataba menjadi katabu, nasoro menjadi nasoru gitu ya. Jadi berubah yang tadinya fathah menjadi dhammah tapi dipanjangkan gitu ya. Nah, kalau dalam kaidah tahsin ya, panjangan eh, huruf dhammah itu kan dipanjangkan dengan waw ya. Nah, tapi secara kaidah penulisan disertai dengan alif gitu ya. Nah, sedangkan untuk mereka yang perempuan ya, mereka yang perempuan tambahannya adalah pertama huruf terakhirnya disukunkan, kemudian tambahin na gitu ya. Ada kata tadi nasoro ya. Nasoro, nah, Nasruna. disukunkan, tambahin na. Nah, nasorna. Nah, gitu ya. Nasruna. Nasorna. Jadi kalau contoh tadi adalah kataba menjadi katabna. Nasoro menjadi nasorna gitu ya. Jadi kalau untuk yang huwa itu tambahannya waw sukun ya, huruf sebelumnya dhammah. Kalau yang hunna disukunkan huruf terakhirnya, kemudian tambahin na. Ya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Nasoro, karena kita sudah serangkaian ya, sudah huwa sampai hunna. Nah, jadi kita coba hafalnya berurutan ya. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasarot, huma nasarota, hunna nasorna. Nah, begitu. Oke, boleh di ini sebentar, dilatihankan sebentar. Nah, ini kata-katanya nanti kita coba satu-satu ya. Dari huwa sampai huna, karena kita sudah dapat dua baris ya. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Jadi huwa biasa, kalau huma tambahannya alif, hum tambahannya dhammah dan juga waw sukun. Iya tambahannya tak sukun. Huma yang perempuan tambahannya tak alif. Hunna disukunkan tambahin na ya, disukunkan huruf terakhir. Oke, silakan dari Pak Ani, silakan. Doroba, doroba ya Ustaz. Ya, Eroba. Doroba, 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 do- dorob, dorob, doroba, doroba, Mhm. Huruf terakhirnya didomahkan, dorob, oh ya, dijadikan huruf. do, doro, do, dorob, 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 Ya, nah, dorob Pak, nah ya Ustaz. masih hum. Eh, Hum itu cirinya disukunkan. Di apa namanya? dorobu, Didomahkan. Dorobu, ya, cara penulisannya gini. dorobu, Heeh. Terus yang hianya, dorobu, dorobat, mm-mm. doroba, dorobata, Oke, baru yang eh, tadi. oh ya, do, do, doro, dor, dorob, dorob, Disukunkan. Nah, sukunkan. dorobna, Sahih. dorobna, Dorobna. Sekali lagi, Pak nih. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob. doroba, 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 maaf Pak Ustaz,
Iya, doroba, doroba, do, sukunkan terakhirnya. do, Didomakan do, terakhirnya. itu makan. Dorobu, Iya, tapi panjang. Dorobu gitu. dorobu, Oke, dorobat, dorobata, dorobna, sohi. Oke, dorobu. lanjut ke Pak Pak Novi. Sami'a. Sami'an. Bu. Boleh sambil baca aja ke close sendiri. Sami'a. Sami'an. Sami'an. Hum. Sami'u. Ya. Sami'at. Oke. Wa. Sami'at. Hmm. Kunna. eh, Sami'atna. Sohi. Sami'na. Lanjut Pak Sidik. Amana. Amana, terus amana, Mm-mm. kemudian amanu, Oke. kemudian amanat, amanata, terus Amanata gitu. amanata, Oke. terus amanna. Ya. Nah, kalau belakangnya nun juga, nah caranya gimana ditasydidkan ya? Kalau secara kaidah kan disukunkan, terus tambahin na belakangnya. Nah, kalau secara penulisan dia jadi langsung jadi tasydid ya, begini. Aman. Nah, kalau ada tasydid begini berarti sebelumnya sukun begitu ya. Jadi kalau ada kata misalkan belakangnya tasydid itu adalah huruf sukun dan huruf yang dihidupkan kembali gitu ya. Ya, sukun dihidupkan kembali harusnya begini ya. Amanna. Tapi secara kaidah bacaannya ya dia menjadi tasydid. Amanna gitu ya. Oke, lanjut Pak Ani. An ta'arofa. Ta'arofa, ta'arofa, ta'arofu, ta'a, Betul. ta'arof, ta'arofat, Oke. ta'arofata, Oke. ta'arofna. Sahih. Alhamdulillah. Lanjut Pak Novi. Tadabbaro. 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 Tadabbaru. Tadabbarat. Tadabbarota. Tadabbarna. Sahih. Pak Sidik. Allama. Allama, allama, allamu, terus allamat, allamata, allamna. Sahih. Satu lagi Pak Ani. Anzala. Anjala, angjala, angjalu, angjalat, angjalata, angjalna. Sahih. Pak Novi. Jahada. Oh, astagfirullah. Keluar sendiri. Jahada. Tanya jahada. Ha, silakan. Jahada. Jahada. Jahadu. Jahadat. Jahanata. Jahadana. Oke, jahada. Lanjut Pak Sidik katanya Fataha. Fataha. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahatna. Fatah. Nah. Fatahna ya, fatahna. Iya. Ya, cukup disukankan. Oke, alhamdulillah. Itu untuk huwa, humahum, iya, humahuna ya. Untuk domir-domir tersebut. Nah, sedangkan untuk anta dengan antuma sampai antunna, ini cirinya insya Allah lebih mudah. Ini tadi ya, kesimpulannya nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Sedangkan untuk domir ya anta sampai antuna ya
Ini kaidahnya mudah gitu ya. Misalkan kata nasoro. Pertama ya, setiap huruf disukunkan ya. Nah, kan ada kata anta ya. Nah, anta. Nah, annya semua dihilangkan, ditambahin taknya masuk ke sini. Di anta itu adalah nasorta, antuma itu adalah nasortuma, antum itu adalah nasortum. Anti itu adalah nasorti, antuma itu adalah nasortuma, antunna itu adalah nasortunna. Nah, begitu. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Nah, bedanya apa antara antuma yang laki-laki dan perempuan? Kalau secara penulisan bisa keduanya gitu ya, bisa dianggap keduanya. Nanti yang bedakan kalau dia berdampingan dengan apa ya, dengan laki-laki atau perempuan begitu ya. Jadi nasortuma itu sama. Kalau yang huma kan beda ya. Nasoro dengan nasorota. Tapi kalau yang antuma, dua-duanya sama tulisannya nasortuma. Jadi nasorta, annya dari anta itu kan anta, antuma, antum. Ya ada an semuanya. Annya dihilangkan semua. Yang belakangnya ditaruh di belakang gitu ya. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Hal gitu. Bentuknya menjadi begini. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna. Sedangkan ana dan nahnu ini sekalian aja. Ana dengan nahnu ya. Kalau tadi anta itu berakhiran ta belakangnya, anti itu berakhiran ti. Nah, kalau ana kan fathah sudah, kasroh sudah. Nah, ana itu domah gitu ya. Nah, jadi kalau anta itu nasorta, anti itu nasorti, ana itu nasortu. Nah, ana nasortu. Kalau diingat ya, belakangnya pakai tu gitu ya. Kemudian nahnu ini mirip seperti hunna. Nah, ini, ya. Ini mirip seperti hunna, yang membedakan adalah di sini pakai alif ya. Jadi bacaan panjang. Kalau hunna nasorna, kalau nahnu nasorna gitu ya. Oke, monggo silakan boleh dihafalkan dulu. Kalau masih bingung gitu ya, kalau masih bingung boleh dengan tambahan domir ya. Misalkan huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, iya nasorat, huma nasorota, hunna nasorna, anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum, anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nah, ana nasortu, nahnu nasorna gitu ya. Kalau merasa apa namanya sudah terbiasa tidak pakai domir, boleh nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasor nasor nasorna nasorta nasortum nasortum nasorti nasortum nasortuna nasortu nasorna. Jadi monggo kasih waktu mungkin 3 sampai 4 menit ya untuk melancarkan sebentar. Katanya masih nasoro ya, nasoro sama semua.
Oke, kita coba dulu. Ya, silakan dari Pak Ani. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasor, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasor, nasortu, nasorna. Sahih. Mumtaz. Lanjut Pak Novi. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasaruna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Alhamdulillah. Sahih. Mumtaz. Lanjut Pak Sidik. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorta, Nasorota. Hidup. nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Alhamdulillah. Sahih. Mumtaz. Kita ganti katanya dengan kata yang lainnya. Silakan dari Pak Ani. Katanya adalah doroba. Doroba, 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 dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, Oke. do- eh, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorob, dorobtu, dorobna. Sahih. Alhamdulillah. Lanjut Pak Novi. Samia. Sami'a, 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 sami'at, sami'ata, sami'na, sam, 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 sami'ata, Sukunkan. Tambahin. sami'ata, Otak. sami'tuma, sami'atum, sami'ati, sami'atuma, sami'atunna, sami'atu, sami'na. Sahih. Alhamdulillah. Pak Sidik. Amanah. Amana, amanu, amanat, amanata, amanna, amanat, ya, berarti ya. Anta. Amanata, amanata, Disukunkan. Tambahin tak. aman, Tak. amanta, Ya, betul. amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amanu, Sukunkan. Tambahin tu. amantu, Ya, amantu, betul. amantu, amanna. Ya, saya amanah. Loh, keluar. Bentar, bentar. Lanjut. Pak Ani katanya adalah ikhtalafa. Ikhtalafa, ikhtalafa, ikhtalafu, ikhtalafat, ikhtalafata, ikhtalafna, ikhtalafta, ikhtalaftuma, iftalaftunna, Antum iftalafti, dulu. eh, iftalaftum, Oke. iftalafti, iftalaftuma, iftalaftunna, iftalaftu, iftalafna. Sahih. Alhamdulillah.
Pak Novi, istighfar. Istighfar, istighfar, istighfaru, istighfar, istighfarat, istighfarota, istighfarot, istighfaruna, istighfaruka, istighfartuma, istighfartum, istighfarti, istighfartuma, istighfartuna, istighfartu, istighfarna. Zahir, alhamdulillah. Pak Sidik tadabbar. baro, tadabbaro, tadabbaru, tadabbarat, tadabbarata, tadabbarna, tadabbarta, tadabbartuma, tadabbartum, tadabbarti, tadabbartuma, tadabbartunna, tadabbartu, tadabbarna. Zahir, alhamdulillah. Jadi, ini yang lainnya nanti boleh dilatihankan secara mandiri. Alhamdulillah, secara ciri-ciri insya Allah sudah paham. Sekarang kita menebak ya. Nah, misalkan ini ya, menebak domirnya. Misalkan nasortu. Nah, domirnya adalah ana begitu ya. Nah, dorobna. Nah, ini adalah nahnu. Cirinya adalah belakangnya nun alif gitu ya. Ya, silakan dari Pak Ani, Sami'ata, domirnya siapa? Sam, sami, sebentar, sami, ta, darubat, sami, ta, ini sami, eh, ah, sami, tahi, Yang anta, disukun. anta, Iya, anta, betul. Sukunkan, tambahin ta belakangnya itulah ciri anta. Lanjut, Pak Novi. Amanna, amana. Siapa domirnya? Huma, Ya, Huma yang mana nih? Laki-laki atau perempuan? yang laki-laki. Ya, sahih. Ta'arafat, Pak Sidik. Ta'arafat, Hmm. hiya. Sahih, iya. Astagfirullah. Bentar, bentar. Oke, kita lanjutkan. Arafat, ya. Ikhtalafti, Pak Ani. iftalafti, angti, Ya, sahih, anti. Ini istighfarta anta. Nah, ini. Tadabbartuma, Pak Novi. Antuma, Sahih. Antuma bisa dua ya, laki-laki atau perempuan. ya. Lanjut, Pak Sidik. Alamu. Allamu, hum. Sahih. Pak Ani. Anzaltunna. ang, ang, eh, anda, angtun, angtunna, Sahih. Antuna. Jahadata, Pak Novi. Mereka perempuan. Sahih. Mereka perempuan. Fatahu, Pak Sidik. Fatahu, hum. Sahih. Ya, ini ada latihan. Kita latihankan sama tugasnya mencari tapi dalam bentuk di form ya. Mencari apa namanya? Mencari domir ya. Sebentar saya bukakan dulu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Silakan sambil saya buka ini file. Saya share ke grup. Ya, silakan. Pilih domir-domir. Ini nomor satu anfaktu ya, Pak Ustadz. Ya, anfaktu. Anfaktu.
Sudah semua? Oke, Pak Sidik, Pak Ani sudah? Ya, sudah. Pak Sidik sudah? Oh, Pak Sidik ya. Ya, sudah, Ustaz. Oke, siap. Eh, dari Pak Ani silakan. Anfaktu, penyarannya siapa? Anfaktu ana Sahih, anfaktu ana. Lanjut. Dua-dua aja ya, biar cepat. Masih Pak Ani, kafarat. ya kafarat kafarat hiya Sahih. Pak Novi, nasarat dan hasibah. Nasorat ini Nasorat iya Hasibah Oke, ini Huma ya, Huma ya, Huma yang laki-laki ya. Oke. Lanjut, sami'tuma dengan absorna Pak Sidik. Sami'tuma itu antuma. Sahih. Kemudian absorna hunna. Kunna, sahih. Lanjut, Pak Ani, istanada. ista Tanada, ista is tanada. nomor berapa ya? Nomor Istada 7. oh istada istanada huma Hmm. ta'alam tum antum Sahih. Pak Novi, basyarna, fahimtum. Jar Jarna Hunna Oke, Fahimtum Antum sahih. Pak Sidik, astagfirullah. Searchkan yang ini aja. Nomor fahimtum. Ya, sajadtu dengan akalat. Silakan Pak Sidik. Pak, ya Pak Ya. Sidik. Sajatu ana. Hmm. Akalat. Kemudian akalat hiya. Sahih. Pak Ani, istaghfaru. istighfaru istighfaru itu hum basyaro huma Sahih. Zolamu ja'altu. Pak Novi. Allah Hum Ja'altu Ana Sahih. Pak Sidik. Sa'adata tabarrajna. Sa'adata huma perempuan. Oke. Tabarrajna nahnu. Sahih. Terakhir, Pak Ani. Oratstu oratstu ana Oke. amilna hunna. Amilna punna. Sahih, betul. Oke. Alhamdulillah untuk fi'il madhi ya, segala perubahannya sudah kita bahas. Saya siap lagi. Nah, ini nanti buat latihan aja ya. Ini kata-kata yang saya share screen dulu. Latihan menulis ya, karena nanti ada beberapa yang butuh dituliskan ya, supaya melatih cara penulisan. Ini kosakatanya saya share dulu. Oke. Kemudian
Nah ini. Nggak usah semua mungkin ya, hanya ini menerjemahkan ya. Terjemahkan, kita ambil 2 bagian aja. Untuk pelatihan aja. Screen. Sumpah. Oke, satu lagi. Apa ini? Oke, eh, itu untuk bahan latihan aja. Jadi menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, kata-katanya tadi di sini. Kalau ada yang berbeda nanti boleh dikonfirmasi ya. Nah, ini tadi beberapa juga menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, dari bahasa Indonesia, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, nanti sambil kita melancarkan kembali ya di pertemuan yang akan datang tentang domir tempel. Nah, nanti domir tempel silakan dilancarkan ya. Huwa itu hu atau hi, huma itu huma hima, hum itu hum him, hiya itu ha, huma itu huma hima, hunna hunna hina, antaka antumakuma antumkum, antiki antumakuma antunakunna, anai atau ni, nahnu nah. Nah, ini untuk apa? Ini semua nanti untuk kalau dalam fiil berfungsi sebagai objek ya. Nah, misalkan saya telah memakan apa gitu ya. Nah, memakannya atau memakan, saya telah menolong siapa? Nah, menolong mereka berdua, menolong kalian. Nah, ini fungsinya domir tempel nanti untuk menjadikan dia sebagai keterangan atau sebagai objeknya begitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang sambil silakan nanti bisa dilancarkan ya, sambil kita melengkapi pembelajaran tentang fi'il madhi ya. Insya Allah tinggal beberapa lagi fi'il madhi. Setelah itu nanti kita masuk kaidah tambahan dalam fi'il madhi dan juga masuk ke fi'il mudhari insya Allah. Cep, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu atau ada diskusi sebelum kita akhiri. Cukup Ustaz. Cukup ya. Terima kasih. Ya, fondasi dasarnya adalah fi'il madhi ada perubahan di belakang-belakangnya. Nanti silakan sambil dilancarkan kita mencoba untuk melatihankan untuk menuliskannya karena beberapa biasanya ketika membaca secara shorof begitu ya atau menghafalkannya mudah, ketika menuliskannya biasanya bingung gitu ya. Ini hurufnya digabungkan apa enggak? Biasanya kebingungannya begitu ya. Gabungkan apa enggak? Nah, makanya kita butuh latihan untuk menuliskannya. Ya, insyaallah cukup untuk pagi hari kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan insyaallah pada kita semua dan juga semakin cinta ya kepada Al-Qur'an, kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita ikhtiarkan Allah datangkan keridhaan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.